Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semuanya. Tak lupa saya doakan semoga anak-anakku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik, terutama aktivitas belajar dan lain-lain. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak dan Ibu yang mau berkenan mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah selama pandemi. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kita akan belajar fikih untuk kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Kita akan belajar bab yang kelima. Kita membahas subbab yang A, yaitu ketentuan sholat duha. Adapun indikator pencapaian kompetensi ini adalah: satu, meyakini sholat duha sebagai sarana bertakarub kepada Allah. Yang kedua, membiasakan sholat duha setiap hari. Yang ketiga, membiasakan sikap rajin dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membiasakan perilaku semangat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menyebutkan pengertian dan keutamaan sholat duha. Yang keenam, memahami tata cara sholat duha. Yang ketujuh, melafalkan bacaan doa setelah sholat duha dengan benar. Dan yang kedelapan, mempraktikkan sholat duha dengan benar. Baiklah anak-anakku, langsung saja kita belajar tentang sholat duha, ketentuan sholat duha. Ketentuan sholat duha. Pada subbab ini kita akan membahas tentang pengertian sholat duha, hukum sholat duha, serta tata cara sholat duha. Yang pertama, pengertian sholat duha. Apa kamu tahu apa itu sholat duha? Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 7 pagi hingga sebelum waktu duhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Saat sholat duha dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Sholat duha lebih baik dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Namun jika untuk tujuan pembelajaran, maka boleh juga dilakukan secara berjamaah. Jadi sholat duha ini adalah sholat yang dikerjakan waktu duha. Minimal itu rakaatnya adalah 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Jadi kalau anak-anak mau melaksanakan 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat boleh. Ini lebih baiknya ini sholatnya sendiri-sendiri. Tapi berhubung kalau di sekolahan sebagai pelajaran atau pengajaran, maka boleh dilakukan secara berjamaah. Nah, sekarang yang kedua yaitu hukum sholat duha. Sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Sunnah artinya jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika kita tinggalkan kita tidak berdosa. Sedangkan muakkad artinya sangat dianjurkan. Perbuatan yang hukumnya sunnah muakkad adalah perbuatan yang hampir-hampir tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, meskipun meninggalkan sholat duha tidak berdosa. Namun sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, sebaiknya kita merutinkan sholat duha. Adapun dalil-dalil tentang kesunahan sholat duha antara lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
yusabihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fakulu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyu 'anil munkari shadaqatun wa yuzzi'u min zalika rak'atani tayaraka'uhuma minad duha. Artinya di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa sholat duha 2 rakaat mampu mencukupi sedekah bagi seluruh persendian manusia yang seluruhnya ada 360. Artinya hadis tersebut merupakan sebuah bukti bahwa sholat duha adalah sholat yang sangat mulia meskipun hanya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Ini luar biasa. Jadi anak-anakku, berdasarkan hadis ini bahwa sholat duha itu walaupun hanya sunnah tapi sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan kita dengan melaksanakan sholat duha berarti kita sudah menyedekahi persendihan kita, yang mana kesehatan ini adalah pemberian Allah. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan mendapatkan banyak nikmat kepada kita semua. Nih. Jadi jangan dianggap sepele walaupun hanya sholat duha. Nah, setelah kita pelajari yaitu pengertian sholat duha, hukum sholat duha. Nah, sekarang yang ketiga kita akan belajar tata cara sholat duha. Bagaimana cara kita melaksanakan sholat duha? Cara sholat duha sama seperti sholat fardu biasa. Sholat duha dapat dilaksanakan 2 hingga 12 rakaat, yaitu boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Yang penting setiap 2 rakaat itu salam. Dengan demikian tata cara sholat duha antara lain, yang pertama adalah niat. Boleh dibaca dalam hati, namun menurut para ulama disunahkan melafalkan niat sholat. Adapun niat sholat duha yaitu usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang B, takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilaksanakan dengan membaca Allahu Akbar bersamaan dengan niat sholat di dalam hati. Ini jadi antara niat dalam hati dan takbiratul ihram itu sebenarnya bersamaan dalam pelaksanaannya. Jadi mulut mengucapkan Allahu Akbar, hatinya niat aku sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang C, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Adapun surah pendek yang disunahkan ketika sholat duha adalah surah Asy-Syams pada rakaat awal dan surah Ad-Duha pada rakaat kedua. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yaitu Shallu rak'atai duha bisyurataihima wasamsi waduhaha wadduha. Artinya sholatlah 2 rakaat duha dengan membaca 2 surah duha, yaitu surah wasamsi waduhaha ila akhirih dan surah ad-duha. Hadis riwayat Dailami. Jadi boleh, ini cuman sunnah, boleh membaca surat pendek yang lain. Misalnya rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca surat Al-Anas atau Al-Falaq atau Al-Ikhlas, boleh.
Cuman dianjurkan oleh Nabi itu ketika kita sholat duha itu membaca surat wasamsi wadduhaha sampai selesai dan wadduha walaili idza saja sampai selesai. Dan yang nomor yang D yaitu ruku. Kemudian tumakninah. Saat posisi ruku, punggung dan kepala harus lurus. Setelah posisi badan dan kepala lurus, kemudian melaksanakan tumakninah. Nah, tumakninah yaitu berhenti sebentar seukuran membaca lafal tasbih. Apa? Subhanallah. Jadi kalau sholat itu jangan buru-buru langsung kayak kilat, jangan, tapi harus tumakninah ketika ruku itu. Nah, sekarang yang E, i'tidal, kemudian tumakninah juga. Jadi i'tidal adalah posisi berdiri tegak setelah ruku, ini namanya i'tidal. Dan ini jangan langsung sujud, tapi berhenti dulu itu untuk melaksanakan tumakninah. Yang F, sujud pertama kemudian tumakninah juga. Sujud dilaksanakan dengan menempelkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, serta ujung jari kedua kaki ke lantai. Ketika anggota sujud tersebut haruslah menempel di tempat sholat tanpa terhalang oleh benda yang bergerak bersama kita, seperti mukena bagi wanita atau rambut atau peci bagi laki-laki. Jadi kalau anak-anakku semuanya melaksanakan sholat atau melaksanakan sujud itu dahinya harus terbuka, jangan sampai tertutup. Yang pakai mukena jangan sampai menutupi dahinya untuk bersujud. Yang pakai peci juga tidak boleh menutupi dahinya untuk bersujud. Nah, ini hati-hati. Dalam posisi sujud, jika dahi, hidung, telapak tangan kita tidak menempel di tempat sholat karena terhalang oleh benda yang bergerak bersama kita, maka sujudnya tidak sah, sehingga sholatnya tidak sah pula. Ini penting sekali. Yang G, duduk di antara dua sujud kemudian tumakninah. Duduk di antara dua sujud dilaksanakan dengan cara duduk iftirosh. Duduk iftirosh adalah duduk di atas kaki kiri sedang kaki kanan ditegakkan. Nah, yang H, sujud yang kedua kemudian tumakninah. Langkah-langkah ini diulang sampai 2 rakaat. Yang I, membaca tasyahud akhir. Yang J, membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang K, salam. Dan yang L, tertib. Tertib artinya berurutan dari awal hingga akhir, tidak boleh mendahulukan rukun yang seharusnya berada di akhir dan sebaliknya. Ini tata cara sholat duha, ternyata sangat mudah ya toh, sama seperti sholat yang lainnya. Yang M, ini setelah kalian salam ya, berdoa sesudah sholat duha. Ini jadi dianjurkan doa. Adapun doa sesudah sholat duha yaitu Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaron fayashirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana baidan faqarribhu wa bil haqi duhauka wa bahaika wa jamalika wa kuwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu.
Keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, apabila rezeki berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah. Dengan kebenaran Tuhanmu, kekuasaanmu, wahai Tuhanku, datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Nah, ini adalah bacaan dan arti sholat duha. Ternyata isinya luar biasa doanya. Makanya kalau bisa anak-anakku dihafalkan, kalian baca setiap selesai sholat duha. Nah, anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, yang soleh dan solehah semuanya, setelah kita mempelajari bagaimana yaitu ketentuan sholat duha, yaitu kita pelajari pengertian sholat duha, hukum sholat duha, tata cara sholat duha, hingga doa sholat duha, maka kita dapat menyimpulkan atau merangkum dari pelajaran ini. Yang pertama yaitu sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya. Kira-kira pukul 7 pagi hingga waktu duhur. Nah, jadi waktunya sangat luas. Jadi kalau melaksanakan sholat duha ini bisa pagi jam 7 mungkin sebelum anak-anak berangkat ke sekolah, mungkin masih ada waktu. Kalau kayaknya nggak ada ya, tahu terburu-buru, mungkin bisa waktu istirahat pertama atau istirahat kedua. Ini yang penting belum masuk waktu duhur. Nah, apalagi kalau anak-anak sekarang lagi belajar di rumah daring, maka anak-anak lebih banyak mempunyai waktu sholat duha. Yang kedua, sholat duha hukumnya adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tata cara sholat duha hampir sama dengan tata cara sholat fardu, hanya berbeda pada niatnya dan doanya saja. Sholat duha bisa dikerjakan 2 rakaat hingga 12 rakaat dengan tiap 2 rakaat salam. Jadi bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, maksimal 12 rakaat. Namun setiap dapat 2 rakaat harus mengucapkan salam. Nah, anak-anakku yang saya cintai, tentunya kalian sudah paham tentang pelajaran sholat duha. Setelah kita pelajari ini, kalau belum paham bisa kalian ulang-ulangi lagi untuk menonton video ini biar kalian lebih paham, mungkin lebih mantap lagi. Nah, setelah kalian paham dan mantap, coba sekarang kalian berlatih, tuliskan tata cara sholat duha yang baik. Ini hanya berlatih ya. Lah, untuk mungkin sesuai dengan perintah Bapak atau Ibu guru wali kelasnya. Ini cuman tambahan saja. Jadi ini bisa dikerjakan, bisa tidak, terserah Bapak dan Ibu guru wali kelasnya masing-masing. Selamat belajar anak-anakku semuanya. Semoga sukses kalian. Saya doakan semoga kita juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.